Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulansari, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh game online terhadap kesehatan mental remaja di Indonesia. Nah, pasti teman-teman penasaran nih. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, sebelum kita membahas apa sih game online itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, Indonesia sendiri itu salah satu pasar industri game terbesar di dunia, terutama game mobile atau permainan video yang dimainkan melalui telepon seluler, komputer, tablet, ataupun konsol. Nah, berdasarkan laporan VR Sosial, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia. Laporan tersebut mencatat ada 94,5% pengguna internet berusia 16 sampai 64 tahun di Indonesia yang memainkan video game per Januari tahun 2022. Nah, teman-teman, untuk sejarahnya sendiri itu dimulai sejak tahun 1969. Awalnya permainan ini tuh bertujuan untuk pendidikan. Nah, kemudian pada awal tahun 1970 itu sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. Nah, kemudian 2 tahun ke depan itu muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru yang digunakan untuk menciptakan permainan untuk banyak pemain. Nah, baru pada tahun 1995, game online benar-benar mengalami perkembangan, apalagi setelah pembatasan National Science Foundation Network dihapuskan sehingga akses ke dominan lengkap dari internet. Nah, game online sendiri itu tuh sebuah permainan video yang dimainkan selama beberapa bentuk jaringan komputer menggunakan komputer pribadi atau konsol video game. Nah, sebenarnya game online sendiri itu tuh sebuah teknologi daripada genre, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama daripada pola tertentu gameplay. Ada beberapa jenis game online juga berdasarkan jenis permainan. Yang pertama itu ada Massively Multiplayer Online First Person Short Games. Nah, contoh gamesnya itu kayak Counter Strike, Call of Duty, Point Blank, Quake, Blood, Unreal. Yang kedua itu ada Massively Multiplayer Online Real Time Strategy Games. Nah, contoh gamesnya itu kayak misalkan fantasi. Nah, misalnya itu Warcraft, lalu ada fiksi ilmiah, contoh gamenya itu kayak Star Wars. Yang ketiga itu ada Massively Multiplayer Online Role Playing Games. Contoh gamesnya itu kayak Ragnarok Online, The Lord of the Rings Online, lalu ada Final Fantasy. Yang keempat itu ada Cross Platform Online Play. Contohnya itu kayak Need for Speed Underground. Nah, yang dapat dimainkan secara online. Nah, yang kelima itu ada Massively Multiplayer Online. Nah, jadi game jenis ini itu bisa dimainkan pada browser seperti Mozilla Firefox, lalu ada Opera ataupun Internet Explorer. Yang keenam itu ada simulation games. Contohnya itu permainannya ada Second Life. Nah, yang terakhir itu ada Massively Multiplayer Online Games. Nah, jadi permainan ini tuh dapat dimainkan dalam skala yang besar atau bisa lebih dari 100 pemain di mana setiap pemainnya itu dapat berinteraksi secara langsung seperti halnya itu kayak di dunia nyata. Nah, pemain ini tuh memiliki beberapa jenis lagi, yaitu kayak contohnya ada Massively Multiplayer Online Role Playing Game, lalu ada Massively Multiplayer Online Real Time Strategy, lalu ada Massively Multiplayer Online First Person Shooter, lalu yang terakhir ada Massively Multiplayer Online Social Game. Untuk selanjutnya itu ada faktor penyebab kecanduan game online. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada gender. Nah, gender ini dapat mempengaruhi seseorang menjadi kecanduan terhadap game online karena laki-laki ataupun perempuan sama-sama tertarik pada fantasi game online. Nah, ada beberapa penelitian menyatakan bahwa anak laki-laki itu mudah kecanduan oleh game dan menghabiskan banyak waktu untuk berada di rental game dibandingkan dengan anak perempuan.
Yang kedua ada kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis biasanya menimbulkan para pemain game online suka membayangkan bahkan bermimpi tentang game, berbagai situasi dan karakter mereka. Yang ketiga itu ada jenis game online. Nah, semakin banyak jenis game online, maka akan membuat seseorang itu kecanduan bermain game online. Karena munculnya jenis permainan baru dan permainan yang lebih menantang, biasanya para pemain game akan termotivasi untuk terus memainkannya. Selain yang tadi saya sebutkan juga, ada beberapa faktor yang menyebabkan kecanduan game online. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada keinginan yang kuat dari remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Karena game online dirancang sedemikian rupa agar gamer semakin penasaran dan semakin ingin memperoleh nilai yang tinggi. Lalu yang kedua ada ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya juga menjadi penyebab timbulnya kecanduan terhadap game online. Lalu yang ketiga, adanya rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah ataupun di sekolah. Nah, yang keempat itu kurangnya self control dalam diri remaja sehingga remaja kurang mampu mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari bermain game online secara berlebihan. Untuk faktor eksternalnya sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama itu lingkungan yang kurang terkontrol. Nah, karena melihat teman-temannya yang lain banyak yang bermain game online. Lalu yang kedua itu kurang memiliki hubungan sosial yang baik. Sehingga si remaja itu tuh memilih alternatif bermain game online sebagai aktivitas yang menyenangkan. Lalu yang ketiga itu ada harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan, contohnya itu seperti kursus ataupun les. Nah, sehingga kebutuhan primer si remaja ataupun anak tersebut itu seperti kebersamaan ataupun bermain dengan keluarganya menjadi terlupakan. Untuk selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif game online terhadap kesehatan mental remaja. Nah, yang pertama itu ada dampak positif game online. Yang pertama itu ada menambah inteligensia, yang kedua menambah konsentrasi, yang ketiga meningkatkan ketajaman mata, yang keempat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris, yang kelima membantu bersosialisasi, yang keenam meningkatkan kinerja otak, yang ketujuh meningkatkan kecepatan mengetik, lalu yang kedelapan menghilangkan stres, dan yang kesembilan memulihkan kondisi tubuh. Untuk dampak negatif game online sendiri, yang pertama itu ada menimbulkan adikasi ataupun kecanduan. Lalu yang kedua, mendorong melakukan hal-hal negatif. Yang ketiga, berbicara kasar ataupun kotor. Lalu yang keempat, terbengkalainya kegiatan di dunia nyatanya. Lalu yang kelima, perubahan pola makan dan istirahat. Lalu yang keenam, ada pemborosan. Nah, untuk cara mengatasi kecanduan game online terhadap kesehatan mental remaja sendiri itu yang pertama ada niat. Nah, dalam mengatasi kecanduan game online, yang paling utama itu niat yang kuat untuk mengurangi bermain game online secara berlebihan. Karena dengan niat yang kuat secara psikologis akan mempermudah dalam menghadapi hal tersebut. Lalu yang kedua itu mencari kesibukan lain. Nah, mencari kesibukan lain itu contohnya itu kesibukan yang positif, terutama kebiasaan yang disukai seperti berolahraga, membaca buku, atau berekreasi, sehingga tidak ada waktu kosong untuk bermain game online. Lalu yang ketiga, mengatur jadwal bermain game online. Nah, mengurangi waktu bermain dengan mulai menentukan jam bermain dan hari bermain. Diusahakan juga mematuhi jadwal tersebut. Nah, untuk tahap awalnya itu kayak sehari misalkan bermain 3 jam, untuk hari-hari berikutnya dikurangi sedikit demi sedikit. Lalu yang keempat itu menghitung jumlah uang yang dikeluarkan. Nah, dengan menghitung banyaknya uang yang dikeluarkan untuk bermain game online di warnet akan membuat seseorang itu lebih berpikir untuk tidak menghabiskan uangnya demi game online. Lalu yang terakhir itu ada meminta bantuan teman. Nah, meminta orang terdekat untuk sementara menjadi pengingat setiap kali kita itu ingin ke warnet ataupun untuk bermain game. Nah, akan sangat baik apabila dia itu bukan seseorang gamers juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.
sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.